Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram. Kita masih ada pada Kitabul Janaiz. Malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-35 setelah pada beberapa pengajian yang lalu kita membahas hadis yang ke-33 dan hadis yang ke-34 terkait doa-doa yang biasa dipanjatkan, doa-doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah mendoakan orang yang sudah meninggal di dalam sholat jenazah. Setelah mempelajari doa-doanya, maka kita perlu juga mempelajari rahasia. Mengapa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini sering
meniru doanya orang soleh, tetapi perangkat untuk berdoa itu tidak kita tiru orang solehnya. Redaksi doa, suara doa yang keluar dari mulut kita itu sama dengan redaksi doa, suara doa yang keluar dari orang soleh, bahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tidak kemudian mempelajari kayak apa mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak apa mulutnya orang soleh, sehingga doa mereka itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kalau gula itu memberikan rasa manis. Bapak masukkan gula ke dalam teh, tehnya akan jadi apa ini? Manis. Bapak masukkan gula ke kopi, kopinya juga akan manis. Tetapi manisnya teh dan manisnya gula itu, karena kita tahu ada caranya. Gulanya dimasukkan, kemudian diapakan itu? Diaduk. Kalau kita tidak tahu caranya, hanya membayangkan, oh tehnya masuk, kan kita kalau masukkan teh celup itu Pak, tidak diapa-apakan juga tehnya jadi apa ini? Hitam. Tapi kita harus tahu, oh ternyata perlu diapakan itu? Diaduk. Masak juga ada caranya. Walaupun kita tahu bumbunya, tapi kita tidak tahu rahasia masaknya. Orang kadang-kadang memotong kambing itu rasanya jadi beda. Kalau yang motong A, kambingnya bau. Kalau yang motong B, ini kakeknya beliau dulu di kampung saya ini di Senopati terkenal. Kalau motong itu bagus, dagingnya bisa empuk, padahal goloknya sama, pisaunya sama. Yang membedakan itu apa? Mungkin tekniknya yang tidak mungkin ditiru oleh semua orang. Begitu juga dengan yang namanya apa itu? Doa. Doa itu bisa kita tiru redaksinya. Tapi didengar atau tidak didengar, itu lain masalah lagi. Maka hadis selanjutnya ini yang 35 mengatakan kunci doa itu apa yang penting? Wa anhu, artinya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza shallaitum, kalau kamu sholat alal mayyiti, ya sholat jenazah, maka fa'ahlisu, tuluslah kamu, lahu buat jenazah itu, al mayyit, orang yang meninggal, kamu harus tulus. Tulus dalam apa? Ad-du'a, dalam berdoa. Jadi doa itu Pak, bisa dipanjatkan oleh siapa saja, dipanjatkan di mana saja. Saya bisa berdoa di depan multazam, yang katanya semua orang yang berdoa di depan Ka'bah, di depan multazam, itu doanya dijawab oleh Allah. Saya bisa berdoa di Raudhah, antara mimbar dengan rumahnya Rasulullah makam sekarang itu. Kata Nabi, Raudhatun min riyadil jannah, itu tempat yang mustajab. Ada waktu yang mustajab. Kata Nabi, orang itu kalau berdoa antara azan dengan iqamah, orang itu kalau berdoa, dia sedang dalam keadaan apa ini? Sujud. Orang itu misalnya berdoa pada saatul ijabah di hari Jumat. Orang itu berdoa pada hari Arafah. Orang itu berdoa pada malam Lailatul Qadar. Itu waktunya berkah. Mungkin yang di Mekah berarti tanahnya tanah yang berkah. Tetapi kita kadang-kadang bertanya, kenapa doanya tidak diapakan nih? Didengar oleh Allah. Rasanya hampir semua calon presiden itu ngirim tim sukses ke depan Ka'bah loh Pak. Hampir semua mungkin yang ingin dapat jabatan politik itu pernah berdoa di tempat-tempat yang apa ini? Yang mustajab.
Ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Ada yang untung, ada yang buntung. Rahasianya di mana? Kata Rasulullah, fa'ahlisu. Orang itu kalau mau berdoa, dia diminta khalis. Al-khulus itu dalam bahasa Arab, tangqiyatus syai'i wa tahdzibuhu. Sesuatu itu ditangkiyah, dibersihkan. Kalau orang sekarang itu kayak dielap-elap, kayak ada yang karat misalnya, itu namanya tangkiyah. Setelah itu tahzib, diapakan itu? Dirapikan, bersihkan hatinya, kemudian rapikan untuk bermunajat kepada siapa itu? Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau sudah ikhlas, Pak, itu yang bermain pada setiap aspek kehidupan orang yang ikhlas, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak mau tahu dahsyatnya doa yang ikhlas, ya banyak contohnya. Yang paling gampang saja misalnya doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sama Allah kan disuruh memindahkan istrinya Hajar dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam itu ke satu tempat. Tempat itu namanya Mekah. Mekah itu kata Quran ghairi dzi zar'in, yang tidak punya, bahasa sekarang, infrastruktur kehidupan. Di sana tidak ada air, di sana tidak ada tanam-tanaman, di sana tidak ada binatang, di sana tidak ada apa-apa dan siapa-siapa. Kalau kita, itu kan kita punya siapa-siapa, tapi nggak punya apa-apa. Ini ke masjid semuanya kagak ada yang bawa duit. Ini banyak siapa-siapa, tapi nggak ada apa-apanya. Ya, kita mungkin tidak punya apa-apa, tapi masih punya siapa-siapa. Kita mungkin tidak punya siapa-siapa, tapi punya apa-apa. Ini Nabiullah Ibrahim itu disuruh jalan sama Allah. Taruh anakmu dan istrimu itu di Dauhah. Dauhah itu bagian yang paling tinggi di Masjidil Haram sekarang. Masjidnya nggak ada, Ka'bahnya nggak ada. Ka'bahnya itu batu-batu hancur. Karena nanti setelah Nabi Ibrahim Nabi Ismail besaran sedikit, baru sama Nabi Ibrahim wa idh yarfa'u qawaidal baiti. Baru saat wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismail qawaidal bait, itu dibangun lagi, itu nanti. Tapi begitu datang, Nabi Ibrahim itu disuruh mindahin anak sama siapa ini? Istrinya. Coba bayangin Bapak. Begitu sampai di sana, kan tidak ada apa-apa di situ. Begitu nggak ada apa-apa. Kata Ibunda Hajar itu sama suaminya, abang, ini kan Nabi Ibrahim kan nggak ngomong itu, ya, nggak ngomong, nggak ada planning. Jadi kalau masih ada planning pakai rencana, itu bukan Nabi. Itu Nabi KW 100 itu. Ya, Nabi itu ya berjalan apa yang diperintahkan sama Allah. Jalan aja begitu sampai. Nabi Ibrahim juga nggak pernah loh membayangkan bahwa dia disuruh naruh anak istrinya di situ. Kalau kita nyari rumah, sekarang kan googling dulu Pak. Itu lingkungannya kayak apa, jalannya gimana, pasar di mana, ATM sebelah mana, kan mesti begitu. Itu Nabi Ibrahim udah tahu. Begitu tahu, hatinya itu sebagai manusia ya bergemuruh juga. Ini nanti anak saya di sini tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Maka dia nggak bisa ngomong sama istrinya. Karena kalau ngomong, mendiskusikan, rasa kemanusiaan itu kan pasti timbul. Begitu dia taruh sampai, ya bekalnya itu ditaruh lah Pak. Mungkin bawa sari roti 3 misalnya, ya, bawa aqua misalnya 1 galon, ya misalnya, ditinggal begitu aja. Itu kemudian dia tanpa basa-basi lah dengan istrinya. Dia kemudian memalingkan wajahnya kayak mau meninggalkan anak istrinya. Maka Ibunda Hajar itu tanya dulu, suamiku mau kemana kamu pergi? Suaminya nggak jawab. Karena dia juga nggak tahu harus jawab dengan cara apa. 2 kali ditanya, abang mau kemana? Dia jalan aja. Sampai ketiga ditanya, abang mau kemana? Diam. Hajar paham. Allahu amaraka bihaza. Allah yang nyuruh. Kalau Hajar perumpung, gaplok suaminya ketiga kali, kan? Kan begitu logikanya. Ini ketiga kali. Allahu amaraka bihaza. Allah yang nyuruh. Kata Nabi Ibrahim, ya.
Begitu Allah yang nyuruh, masalahnya jadi selesai, Pak. Tidak ada pertanyaan pertama, tidak ada pertanyaan kedua. Kalau kita kan pertanyaannya 100. Ini RT-nya siapa, gitu kan? Lurahnya di mana? Jaminan keamanannya apa? Makannya gimana? Minum? Pertanyaannya banyak. Tapi begitu Allahu amaraka bihaza, dia tulus. Ikhlas itu kan memilih Allah. Bukan karena kita terdesak dan tidak bisa berlari. Ikhlas itu memilih Allah. Bukan karena kita tidak bisa melawan. Kalau Nabi Ibrahim mau ngelawan, bisa kan? Ngomong aja, ya Allah, kalau begini caranya jadi Nabi, gue berhenti aja dah. Kan gitu kan? Ayo, lo gak punya utusan lo di dunia ini. Kan bisa ngancam Allah. Kita kan sering begitu. Ya Allah, kalau gak punya duit, gak jadi di masjid. Ya kan? Ntar gereja yang jadi. Kan suka ngancam-ngancam Allah kita. Kita sering kan ngancam Allah. Ya Allah, udah duha 10 hari, kok rezeki nggak datang-datang ya? Sudah tahajud tiap malam, kok malah hidup saya jadi susah? Kita sering begitu. Tapi Bunda Hajar tuh tahu artinya ikhlas. Ikhlas itu bukan mengkalkulasi sesuatu. Ini masuk akal apa enggak, ini gimana. Itu bukan ikhlas. Ikhlas itu bahkan saat saya mampu berlari dan menghindar dari Allah, saya tetap memilih Allah. Itu namanya apa itu? Ikhlas. Kalau Hajar mau nangis, gampang aja dia peluk Ibrahim. Bang, abang suami macam apa? Abang laki-laki cap apa? Gitu kan? Abang ini made in mana? Kok tega? Selesai Pak itu urusan. Nabi Ibrahim juga bisa guncang apanya itu? Imannya. Tapi itu namanya apa? Ikhlas. Begitu Allahu amaraka bihaza. Maka kata Nabi Ibrahim, semua yang harus saya kerjakan, sudah saya kerjakan. Sekarang apa yang belum? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata. Lihat nih pesan yang pertama. Kalau mereka betul ikhlas dan tulus, mereka pasti as-sholat. Mereka pasti menjaga hubungannya dengan Allah. Nih kita nih kalau nggak enak, banyak loh yang ngambek sama Allah. Ya, gimana tanahnya laku? Alhamdulillah. Tapi kalau nggak laku, dagangan gimana lu dagang tadi? Apaan? Udah duha, waqiah tiap malam, malah boncos. Gua lihat. Ini Nabiullah Ibrahim dengan Hajar itu mengatakan, kalau dia liyuqimus sholata, dalam kepahitan hidup, dalam kesendirian tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa, mereka liyuqimu as-sholata, maka doa ini faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Lihat, doa itu nggak langsung mustajab Pak. Kita ini kan maunya sholat hari ini jadi Imam Ghazali hari ini juga. Kan begitu. Baru tahajud 2 hari itu Masya Allah. Merasa solehnya itu luar biasa. Baru Islam kemarin. Wong minggu lalu masih joget-joget. Kemudian hijrah sebentar. Wah tiba-tiba semua orang najis, semua orang salah. Nah begitu. Doa itu butuh proses. Mereka teruji dulu. Nabi Ibrahim pergi Pak. Ya itu kalau Bapak baca di Sahih Bukhari itu Hajar itu anak matanya itu mengikuti sampai suaminya apa itu hilang ditelan apa ini gunung. Setelah itu apa yang harus dia kerjakan? Bapak lihat toh. Dia puterin itu. Awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Dia tahu ini adalah tanah yang penuh keberkahan. Tapi berkah itu tidak datang semata-mata begitu saja. Dia perlu tawaf dulu. Begitu tawaf dia tahu bahwa rezeki itu nggak ada yang nganterin. Maka dia perlu untuk apa itu? Nyari. Itu namanya sa'i. Ini namanya tulus sama Allah. Kalau nggak tulus sama Allah, udah dia duduk. Allah, gua bini Nabi ya. Lu yang nyuruh gua di sini loh. Kalau gua mati, maka sejarah akan mencatat bahwa orang yang taat kepada Allah, dia akan apa ini? Hancur. Tapi bukan begitu namanya tulus dan ikhlas. Dia bilang saya harus usaha dulu. Namanya rezeki itu kan harus diapakan? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu. Nyari, bukan dianterin. Orang Jumatan enggak dianterin duit. Fantashiru, dia sa'i kan? Berapa kali Bapak? 7. Dia naik gunung itu, ada enggak? Enggak ada. Dia nyari sebelah sana, enggak ada. Itu nyarinya pun 7 kali. Kalau kita disuruh nyari rezeki sama bininya kan sebentar doang. Bang kerja,
Ya keluar 5 menit balik. Kenapa balik bang? Kagak ada kerjaan. Ya 5 menit kerjaan nggak ada. Kan gitu. Coba dia muterkan kerjaan banyak. Itu lihat. Dia kerjakan dulu apa yang harus dia kerjakan. Itu namanya tawakal. Dia lari 7 kali itu dengan penuh keikhlasan. Saya harus bela dakwah suami saya. Saya harus mengatasi masalah saya. Tidak seperti istri kita sendiri. Bini suaminya di masjid di WhatsAppin mulu ya kan. Suaminya lagi maulid. Ya Nabi salam. Bang, anak nangis. Kan bingung dia. Ya Nabi apa pulang? Kan begitu tak? Nah, ini dia enggak. Saya selesaikan masalah saya. Ini kan perintah Allah. Saya harus tulus dong sama Allah. Dia cari itu di antara bukit Sofa dan Marwah. Air Zam-Zam itu justru keluar dari kaki siapa itu? Nabiullah Ismail. Keluar itu Pak. Air. Itu namanya tulus ikhlas. Dahsyat betul itu. Dia cari di atas 2 gunung. Ternyata Allah kasih rezeki itu justru di kaki siapa itu? Bayi tadi. Itu namanya ikhlas. Belum cukup sampai sini. Keluar air Zam-Zam tuh Pak. Ya, itu Zam-Zam itu ada berkumpul-kumpul. Jangan jadi banjir. Nah, kita ini kadang-kadang kalau hujan jadi Zam-Zam yang enggak diduin Zam-Zam gitu. Jadi kok airnya kemana-mana. Ini Zam-Zam berkumpul tuh air. Singkat ceritanya Pak, dahsyatnya ikhlas. Afidatan nas tahwi ilaihim. Ada burung kan Pak. Itu orang. Biar ada air, biar ada apa-apa. Tapi kalau sendirian kan enggak nikmat. Bapak hidup di Jakarta nih. Satu Jakarta semua mall punya Bapak. Enak kalau banyak orang. Tapi kalau nggak ada orang, sendirian Bapak, makan gratis. Kenapa? Rumah makannya sendiri nggak ada orang. Ngambil sendiri, ngelayani sendiri, beli baju yang cakep ya, cakep sendiri, nggak ada yang ngeliatin, pakai minyak wangi, wangi sendirian, nggak ada yang nyium. Kan nggak indah itu. Kata Bunda Hajar, ya bagaimanapun kan kita butuh apa ini? Manusia itu khuliqa min alaq, harus ada alaqah, ikatan sosial. Tidak mungkin dia berdiri sendiri. Maka caranya Allah itu kan indah. Ada suku namanya Arabun Badiyatun, namanya Jurhum. Jurhum itu ada yang bilang namanya Qahtan. Ini anak keturunan Nabi Nuh yang ikut naik apa itu? Kapal waktu ada banjir. Jurhum ini suku yang sudah hafal betul yang namanya Jaziratul Arab. Dia pernah jalan dari Yaman ke Mekah, mana-mana lah sudah hafal betul. Tiba-tiba pada satu masa Jurhum itu ngelihat satu kabilah ini, kok ada burungnya jalan ke titik itu. Kata mereka, pasti di titik itu ada air. Karena burung itu kalau di padang pasir, yang dia cari itu mauridul ma. Ya, tempat keluarnya apa itu? Air. Kata suku Jurhum, nggak mungkin. Kami itu sudah sering lewat situ. Dan kita tidak pernah tahu bahwa di sana ada apa ini? Air. Coba Bapak. Mekah itu yang keluar air kan Zam-Zam, Pak. Coba Bapak ngebor sumur lah, pakai satelit itu, ya, di Mekah. Insya Allah sampai kiamat kurang 2 menit tidak keluar air itu. Iya, Bapak coba aja. Artinya apa? Kata suku Jurhum, tidak ada air di situ. Tapi yang lain bilang, tidak mungkin burung itu akan turun kecuali ada apa ini? Air. Itu tulusnya doanya Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Itu dahsyat betul Pak. Begitu dia lihat burung, pengetahuan itu kalah dengan apa yang menjadi realita. Pengetahuan itu akan kalah dengan apa yang menjadi. Dia tahu kok di situ tidak pernah ada apa ini air, tapi matanya melihat burung semuanya ke situ. Pasti ada apa ini air. Jalan itu kabilah. Begitu jalan ketemulah Bapak dengan Ibunda Hajar dan Nabiullah siapa ini? Ismail. Maka Nabi Ismail tadi menikah dengan gadis dari suku Jurhum yang nanti melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita baca, itu dahsyatnya apa itu? Ikhlas. Di negeri yang ghairi dizar'in inda baitikal muharram. Tidak ada orang, tidak ada apa-apa, tidak ada air. Tapi tulus hati Nabi Ibrahim berdoa. Ghairi dizar'in. Coba lihat. Sekarang apa yang tidak ada di kota Mekah? Semuanya ada Pak. Salak ada, semuanya ada. Mereka nggak pernah nanam tapi makan. Kita nanam nggak makan-makan kan begitu. Itu kita lihat ini. Iya kan? Kita ini nanam durian mahal-mahal nggak makan. Yang makan orang Jakarta. Kenapa? Karena rugi kalau saya makan Pak Ustadz. Kan begitu. Ini lihat. Itu namanya tulusnya apa ini? Doa. Saya sering cerita lagi Bapak. Di Riyadhus Shalihin Bapak pasti sudah sering mendengar kisah itu.
Dahsyatnya ikhlas itu kan mampu menggerakkan batu. Bapak masih ingat kan ada salah satu nafar itu, intabaqat alaihimul ghar. Mereka itu satu hari kemalaman. Karena kemalaman mereka bermalam di dalam apa ini? Gua. Begitu masuk ke gua, tiba-tiba inhadarat. Tiba-tiba batu yang besar itu meluncur dari atas menutup pintu apa ini? Gua. Saat itu mestinya mereka ngapain itu? Mati. Karena mereka tertutup oleh apa ini? Batu di dalam gua. Tiba-tiba terdengar apa ini? Suara. Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah. Enggak akan kamu selamat bisa keluar dari batu itu kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan doa yang tulus. Lihat. Orang yang pertama doa, Pak. Kata dia, ya Allah, saya ini dalam hidup tulus sekali aja ya Allah. Apa itu? Bakti sama orang tua. Saya kalau nyumbang masjid nggak ikhlas kadang-kadang. Kenapa? Kepengen jadi ketua masjid. Bisa jadi. Kan begitu. Saya kadang-kadang kalau nyumbang masjid mungkin nggak tulus. Kenapa? Nyalon jadi DPR. Kan begitu toh? Maulid sekarang mana ada anggota DPR datang? Coba maulid tahun kemarin. Penuh itu masjid sama caleg. Ya kan? Itu menunjukkan duitnya calon anggota DPR itu nggak barokah itu. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Kalau ikhlas mau pilkada, ndak pilkada, itu nyumbang. Sekarang orang sumbangan aja kadang-kadang ada dapilnya, Pak. Saya pernah ceramah depan orang tuh, satu daerah itu saya ndak tahu kalau itu ada Bekasi, ada Jakarta Timur. Saya bilang, saya tadi ceramah di musola. Musola itu ndak enak spekernya. Kamu kan mau nyalon, ya supaya dapat suara, perbaiki itu musola. Siap. Seminggu kemudian dia bilang, maaf Gus, saya nggak jadi nyumbang. Kenapa? Itu musola bukan dapil saya. Subhanallah. Semenjak kapan sedekah itu ada dapilnya? Kalau begitu, sedekahnya biar banyak kan enggak apa tuh Pak? Enggak diterima Allah itu. Kenapa? Enggak tulus. Ini dia bilang, saya inilah satu ya Allah yang namanya birrul walidain. Saya tahu betul gimana bunda dulu wahnan ala wahnin. Saya tahu betul. Saya tahu betul di dunia ini ada satu laki-laki yang tidak akan pernah menyakiti dan mendustai saya. Siapa itu? Bapak saya. Sebagaimana saya tahu di dunia ini tidak ada perempuan satu yang akan menjerumuskan saya. Siapa itu? Ibu saya. Maka saya berjanji, kalau nanti saya bisa dapat rezeki, apapun bentuknya, saya tidak akan makan rezeki itu. Tidak saya, tidak istri saya, tidak anak saya, kecuali kedua orang tua saya terlebih dahulu. Kan dijelasin tuh Pak, di Riyadhus Shalihin hadisnya. Pada satu masa, Na'abi, saya ini nyari uang kejauhan. Biasanya nge-grabnya cuma sekitaran Jatinegara, dia nge-grab sampai ke Cirebon Pak. Begitu balik, ya tentu saja. Sudah apa itu? Udah malam. Saya bawa susu sapi yang biasa saya persembahkan untuk ibu saya dan bapak saya makan malam. Begitu sampai, ternyata bapak ibu saya sudah apa itu? Sudah tidur. Tapi saya tulus ikhlas, saya udah berjanji. Saya punya komitmen, gak akan saya kasih kepada siapapun kecuali siapa ini. Mereka dua anak saya bilang, Pak kita makan duluan. Istri saya bilang, abang ayo kita makan duluan. Gak bisa, tunggu bapak dan ibu kita. Begitu malam, sholat malam mereka bangun, itu gelas susu ada di tangan saya persembahkan buat kedua orang tua saya. Fasyariba ghabuqahuma, dalam hadis itu dia minum jatah makan malamnya. Begitu selesai minum, baru saya kasih kepada diri saya dan keluarga saya. Allahumma, lihat nih, kalau itu betul saya kerjakan khalisan liwajhika, tulus karena Allah, maka mudah-mudahan geser ini batu, geser sedikit Pak, tapi dahsyat loh itu, nggak pakai ngapa-ngapain, itu batu bisa apa ini digeser. Yang kedua, ketulusan hati ini Pak. Kata yang satu, saya ini paling takut sama Allah. Tapi kan kita takut kita kepada Allah belum pernah apa ini teruji. Kita suka bilang, wah Nabi Yusuf begini Zulaiha, kita belum pernah diuji kayak Nabi Yusuf kan? Ya, wah itu Pak Haji bisa-bisa yang selingkuh sama janda, karena yang ngomong jelek, nggak ada janda yang mau sama dia, kan begitu. Wah itu Ustadz sono kawin, karena dia bukan Ustadz tenar, gitu loh. Kan banyak begitu tuh, ngomongin orang, itu anak siapa? Maghrib nggak sholat, yang ngomong nggak punya anak. Gitu loh, begitu punya anak, masya Allah main kartu maghrib, wah itu namanya apa itu? Ujian dari Allah. Banyak kita begitu. Kata orang tadi, saya ini orang yang takut kepada Allah.
Tapi belum teruji Pak. Ketakutan kita kepada Allah ini kan ngelihat duit 10.000. Takut kita kepada Allah. Kalau 100 miliar belum tentu. Saya ini kan saudara-saudara itu gubernur maling, gubernur korupsi. Karena saya nggak jadi gubernur. Kalau saya jadi gubernur mungkin belum tentu lebih baik dari gubernur-gubernur sebelumnya. Itu karena belum teruji. Ini orang bilang, saya sudah nguji. Khasyati minallah. Takut saya. Apa itu? Saya itu naksir sama perempuan. Perempuan itu saya taksir banget. Tapi selalu cinta saya bertepuk sebelah tangan. Tidak pernah perempuan itu tertarik kepada saya. Hingga satu masa perempuan itu ditimpa dengan apa ini? Kesulitan secara ekonomi. Dia datang kepada saya meminta bantuan ekonomi. Kata saya kasih kamu uang 1 miliar. Tapi nanti malam harus tidur dengan saya. Kamu serahkan tubuhmu kepada saya kasih uang 1 miliar. Dan itu terjadi. Karena dia terdesak secara ekonomi, makanat min nafsiha. Saya dipersilahkan untuk ngapa-ngapain kepada tubuhnya. Begitu malam itu terjadi, semua sudah aman, saya kunci. Ini kan orang kaya, di apartemen di lantai 30, yang masuknya pakai akses khusus, ya kan? Liftnya nggak akan nggak akan ngangkat kalau bapak gesek itu KTP, kan gitu kan? Itu sudah privasinya luar biasa. Begitu semuanya sudah sudah siap dan semua itu akan terjadi. Tiba-tiba perempuan tadi riwayatnya banyak. Riwayat yang pertama dia bercerita ittaqillah. Apa kamu nggak takut sama Allah? Satu. Yang kedua dia nanya, ini riwayatnya banyak. Apa kamu sudah tutup semua pintu dan semua jendela? Maka laki-laki tadi bilang, saya sudah tutup semua pintu dan jendela. Kemudian perempuan tadi tanya, lalu bagaimana pintunya Allah? Bagaimana jendelanya Allah? Nah ini kita luar biasa Pak. Kalau kita begitu mungkin ngomong, udah nggak usah ngomong Allah dulu dah, ya kan? Entar ya. Habis ini kita umroh sama-sama ya, kan gitu. Kita keluar Batang dah subuh besok, ya kan? Ya kan begitu toh? Mendengar nama Allah itu luar biasa Pak. Kenapa? Karena orang ini setiap hari mengerti siapa Allah. Dulu itu ada lucu Pak, ada orang izin poligam, ada perempuan itu ngadu sama Imam Junaid Abul Qasim Al-Baghdadi itu, suaminya kawin lagi. Ini cerita beneran, ya kan? Bukan ngarang-ngarang ini. Ini perempuan ini pakai nikop, apa nikop tuh? Apa? Cadar. Nah, perempuan tuh pakai cadar. Ja'at Yashku Al-Junaid bilang, suami saya itu tazawwaja alayya. Suami saya itu nikah lagi. Imam Junaid itu jawabannya murni asalnya pakai syariat. Kata Imam Junaid, ya wajar. Laki-laki kan memang boleh nikah 4. Bapak-bapak saya semuanya ini halal nikah 4 kalau berani gitu loh. itu apa habis itu enggak koma itu. Itu terus kalau berani gitu kan kita semuanya Pak. Tapi kalau sudah maju, ntar dulu kan dorong-dorongan biasanya begitu. Nah ini Pak, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ya wajar. Laki-laki kok mau nikah 4 itu, ya boleh aja. Apa kata perempuan ini? Tuan guru, laka syaftu wajhi. Saya mau buka, apa tadi? Cadar saya. Kata Imam Junaid, untuk apa kamu buka cadar kamu? Kata perempuan tadi, supaya tahu betapa cantiknya saya, wa anna misri la yuzawwaj alayya. Kalau Tuan tahu betapa cantiknya saya dan madu saya itu, ya istri keduanya itu jeleknya jauh di bawah saya. Saya ini Mercedes S-Class, ya kan? Bini baru suami saya itu BBG aja masih baru kan begitu kan? Nah, lihat nih Pak. Anna misri itu enggak boleh dinikahi lagi. Kenapa? Seandainya Tuan mengizinkan, saya akan buka muka saya supaya Tuan tahu betapa cantiknya saya dan perempuan secantik saya itu tidak pantas untuk dipoligami. Dengar itu, Imam Junaid Al-Baghdadi itu pingsan, Pak. Ini bedanya orang alim sama setengah alim ini bedanya. Itu aja bedanya. Langsung pingsan geletak. Muridnya kaget. Wong belum dibuka, udah pingsan nih Ustaz. Gimana kalau dibuka, mati mendadak kan begitu. Ini belum dibuka ini. Masih lau. Lau itu apa namanya? Seandainya. Ini belum dibuka. Kata pingsan Pak. Masya Allah nyari fresh care Pak. Guru mati ntar nih kok nggak tahu. Oh, kasih balas semua. Sadar dia. Apa namanya tuh? Siuman. Gurunya siuman. Itu perempuan pulang udah. Ya kan? Muridnya nanya. Guru, kok bisa guru pingsan? Wong dia kan cuman ngomong, mukanya itu cantik,
Kalau perempuan cantik kayak gitu, mestinya kan suaminya nggak ngelirik orang lagi. Apa kata Imam Junaid al-Baghdadi? Itu sindiran Allah kepada saya. Seandainya hijabnya Allah dibuka kepada saya dan saya mengetahui keindahan Allah, lalu mengapa saya mencari selain Allah? Kita sholat kan mencarinya selain Allah itu. Nyari pengaruh tuh. Allahu Akbar. Calon mertua masuk. Yang kulhu jadi Yasin itu, Pak. Iya yakin, saya yakin. Sudah ini bukan fitnah, bukan nuduh orang. Pokoknya iman-iman model kita nih, jamaah hayat itu enggak jamaahnya, enggak kiainya, enggak ustama, ya kan? Pokoknya kalau sudah Allahu Akbar, tahu-tahu di belakang kita sholat orang kaya nih, Pak. Yang suka ngongkosin kiai, berubah walaupun saya. Yang kulhu jadi Yasin, siapa tahu amplopnya tebelan, kan begitu. Ini artinya apa? Itu kan sindiran, Pak. Bahwa ketulusan kita itu tidak bisa tulus. Karena kita tidak pernah melihat Allah. Yang dilihat itu seolah-olah ada yang akbar, ada yang ajmal, ada yang akram daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang tadi bilang, saya ini begitu dengar perempuan tadi. Khasyatullah, ittaqillah. Sudah kamu dengar nama Allah, tiba-tiba saya itu jadi apa ini? Gemetar. Lihat nih. Ini bisa kita bayangin. Tukang maksiat zaman itu dengar Allah takut. Ya saya dengar azan enggak sholat-sholat. Ayo, kita koreksi diri lah. Nggak usah nunjuk orang lain lah. Nggak usah kebiasaan kita. Apaan itu orang sini? Apaan dia? Ngapain sih? Kenapa nggak nunjuk diri sendiri? Apa betul? Ketika wa minal laili fatahajjat. Apa saya yang ngomong gitu? Apa qori yang baca? Kemudian fatahajjat belum tentu. Ini orang demi mendengar nama Allah. Taraktuha wa ma'afaituha. Saya tinggalkan perempuan itu berlalu. Dan 1 miliarnya nggak diminta. Nah ini. Kalau kita lari sulit, apalagi mengikhlaskan 1 miliar. Yakin saya. Ya. Lari saja sulit, apalagi ngasih 1 miliarnya. Itu kayaknya nggak ada bayangan saya. Tapi orang tadi bilang, saya lari, saya tinggalkan. Bukti ketulusan saya. Karena saya takut kepada Allah, mudah-mudahan dengan 1 miliar itu orang tadi jadi nggak berzina. Siapa tahu besok pagi buka apa ini? Warung. Itu penting, Pak. Jadi kalau ada janda buka warung, Bapak belanja di toko janda itu. Alhamdulillah yang dia janda cakep jualan beras. Coba berasnya nggak laku, nanti yang dijual bukan beras, Pak. Jandanya jual diri. Tapi yang beli jangan Bapak, istrinya. Gitu loh. Nah ini enggak. Oh kata Pak Ustadz, janda itu supaya enggak bermaksiat, kopinya harus laku. Dia tiap pagi. Itu sih ya bukan saya ngajarin lah. Nah itu namanya tulus. Ini Pak, dia bilang, saya tinggalin tuh perempuan. Dengan apanya itu Pak? Dengan duit-duitnya saya nggak bahas lagi. Saya mendengar nama Allah tuh saya lari. Takut betul dengan azab Allah. Takut betul dengan Allah. Ya Allah, kalau itu saya kerjakan dengan penuh apa ini? Ketulusan. Dahsyat tuh Pak. Bergerak itu batu. Bayangin itu. Bersihnya hati. Kalau kita kan mungkin ya udah pakai dulu kayak apa yang jebak-jebak apa di koran itu saya pikir. Dijebak tapi disinai dulu itu. Itu otaknya itu perlu dirinso gitu loh. Kalau mau memberantas itu, kan sudah tahu begitu, tangkap orangnya, selesaikan kan masalah jadi beres toh. Nggak usah, ini bedanya kita. Ketulusan hati itu bukan memberantas maksiat dengan terang-terangan. Saya pernah cerita toh, cerita lagi, saya masih ingat dulu. Ya, Sultan Turki itu dulu pernah Pak nemu orang mayat itu nggak ada yang mau ngurus. Sultan Murad keempat itu dibawa mayat itu. Dia suka apa tuh? Kayak apa? Belusukan. Di satu tempat dia dapatin mayat itu, Pak. Mayat itu nggak ada yang mau ngurus. Dia tanya, kenapa orang nggak ada peduli? Wah, ini tukang zina, tukang minuman keras. Kata Sultan Murad, ya walaupun dia tukang zina kayak sebrengsek-brengseknya orang, tapi kan ada kehormatannya sebagai seorang Bani Adam. Waqad karramna Bani Adam, tidak boleh dibiarkan jenazah diangkat. Ditanya mana rumahnya? Oh, di pojokan sana rumahnya, anterin aja. Begitu dianterin. Diketok-ketok keluar ibunya toh. Begitu keluar ibunya, kata ibunya, siapa tuan? Saya ini nemu anak ibu mati di jalan, gak ada yang anak. Betul kan kata ibu? Kalau cara hidupmu seperti itu, nanti kamu mati itu dibenci orang. Sultan Murad ditanya, apa yang dikerjakan anak ibu? Anak saya itu setiap malam ke tempat pelacuran. Kaget Sultan Murad, setiap malam? Iya. Dan serido ibu? Iya. Lo ibu ridho anaknya melacur tiap? Iya. Karena saya tahu apa yang dia kerjakan. Dia kalau dapat rezeki, itu setiap maghrib dibagi 3 rezekinya. 1 untuk saya sebagai ibu,
Satu dia tabung untuk kehidupannya besok pagi. Yang sepertiga itu dia datangi pelacur-pelacur, Pak. Pelacur itu begitu Isa mau jualan, itu disuruh pulang, Pak. Kamu setiap malam dapat berapa? Misalnya 500.000. Saya tidak tahu harganya, kalau bapak-bapak mau koreksi silahkan. Ya, saya tidak marah kalau dikoreksi soal ini. Tapi kalau dikoreksi baca hadisnya saya marah gitu. Tapi kalau bapak mau koreksi ini silahkan saja. 500.000 misalnya. Dibayar itu. Nih uang 500.000, tapi kamu pulang jangan melacur hari ini. Yang 500.000 lagi dia bawa ke toko-toko minuman keras. Dia tanya, ini berapa satu botol? 10.000 misalnya. Dia beli itu 50 botol, dia bawa pulang ke rumahnya. Sampai di WC dia tuang. Kata ibunya, "Loh nak, ada apa ini nak?" "Ya, uangmu tadi kemana?" "Ya ibu, seperti ini bu. Dengan cara ini saya bisa mengurangi maksiat. Minimal saat orang mau cari pelacur, pelacurnya sudah apa itu? Udah pulang." Jadi, ya bapak boleh setuju atau tidak setuju, ini kan kebersihan hati saja pak. Bapak mau tangkepin pelacurnya, bapak mau bakar tokonya silahkan. Tapi kan konyol. Masa tokonya yang dibakar, mestinya pabriknya dong yang dibom. Kan begitu kan? Kita ini yang ditangkap tuh cere-cerenya terus. Loh, kalau betul bapak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kan kepung aja pabriknya, jangan toko-tokonya. Mereka itu kan kalau toko-tokonya itu kan pengecut. Ya kan? Apa dulu syair bahasa Arab itu, yang ada orang tuh kalau motong ular, itu yang dipotong buntutnya doang, kepalanya terus. Ya nggak begitu, kepalanya itu orang terjadi pak. Begitu tahu itu kata Sultan Murad, subhanallah, setulus itu anak ibu. Iya, saya sudah bilang nak, kalau cara hidup kamu kayak gitu, orang taunya kan kamu melacur, orang taunya kan kamu beli minuman keras, tapi diam terus. Wahai Tuan, ini terus mengerjakan itu. Apa anak saya bahkan nantang saya, nggak apa-apa bu, kalau saya betul dan ikhlas karena Allah, nanti saya akan disolatkan di Jami Utsmani itu. Yang memimpin saya, memimpin sholat jenazah itu mufti besar Daulah Utsmaniyah itu. Kata Sultan Murad, sadaqallah, betul Allah. Orang itu kalau ikhlas, itu akan luar biasa. Saya ini bu, Sultan Murad IV. Sekarang jenazah ibu saya bawa ke Istiqlal. Semua kiai se-Indonesia mau saya ongkosin untuk nyolatin jenazahnya orang itu. Itu namanya apa itu? Ketulusan. Dia berbuat itu fil khafa. Yang ketiga bapak-bapak, di hadis itu supaya selesai. Kan orang yang tulus ngelihat dunia. Ada majikan memperkerjakan orang toh. Begitu dia mau gaji itu orang, tiba-tiba orangnya apa ini? Kabur. Pergi begitu aja, kayak saya misalnya punya tukang bangunan bangun rumah saya. Begitu akhir minggu hari Sabtu, kan biasa kuli-kuli bangunan mau saya apa itu? Gaji. Tiba-tiba dia tidak masuk. Karena tidak masuk, gaji dia misalnya sehari itu 200.000. Dia kerja 5 hari, keluar uang satu apa ini? 1 juta. Maka 1 jutanya saya pegang. Saya bilang, enggak apa-apalah. Nanti Senin datang saya kasih 1 juta ini. Senin tidak datang. Saya tunggu terus, berbulan-bulan tidak datang. Uangnya 1 juta itu ngumpul di tempat saya. Maka saya berpikir, daripada uang ini nganggur, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Kalau enggak digerakkan uang itu kan kufur nikmat. Karena tidak ada yang bisa menikmati. Maka kata orang tadi, saya pakai untuk belanja ayam. Beli ayam pak, ya, ayam petelur itu. Tahu-tahu ayamnya bertelur, ayamnya jadi apa itu? Banyak. Begitu ayamnya banyak, dia mikir, ini ayam banyak bener. Kalau gitu robah saja, jangan ayam. Dia beli apa itu? Kambing kok. Jodoh betul rezekinya itu. Kambing sebanyak-banyaknya. Sebaroh dia jual, dia belikan sapi. Sapi banyak, unta. Masya Allah. Ngalahin Tapos punya Pak Harto itu. Ribuan itu. Sapi, unta, dengan apa ini? Dengan kambing. Hingga pada satu masa, ya, dia perginya itu zaman Pak Harto. Datang zaman Jokowi, Pak. Bapak bisa bayangin. Dulu kita tahun 80-an, bubur ayam itu 50 perak. Sekarang 50 perak dapat apa? Dapat belas kasihan. Kan begitu. Ini coba bapak ke tukang bubur bawa 50 perak, dibunuh orang. Lo mau dagang apa? Mau beli apa? Mau ngeledek kan begitu. Nilai inflasi sudah kayak apa? Mata uang sudah kayak apa? Uang 100.000 masuk pom bensin kan sedih kalau sekarang. Dulu 100.000 Masya Allah masuk pom bensin itu penuh tangki kita. Bapak untuk membayangkan itu, Pak. Orang itu datang. Tuan masih ingat saya? Lupa dia. Lo siapa kamu? Lah saya ini kuli yang dulu kerja sama Tuan 5 hari, gaji saya belum ambil. Kapan gitu? Dulu tahun 81. Zaman siapa itu? Zaman Panggabean jadi TNI kan begitu kan? Zaman masih itu Pak. Masya Allah. Ya saya lupa ya udah. Addi ilayya haqqi. Oh kamu ingat dia?
Yang dulu pekerja sama saya bangun rumah ini kan, iya. Terus kamu begitu mau gajian kamu enggak ada, iya. Sekarang baru, iya. Saya minta gaji saya, ya. Gaji saya gajinya tukang 20 atau 30 tahun yang lalu, Pak. Mungkin 1 minggu gajinya 10.000 itu, Pak. Kata tuannya, gajimu tuh maro'aita. Yang kamu lihat tuh, di gunung tuh, semuanya itu. Unta, sapi, kambing tuh semuanya punya kamu. Sampai budak-budaknya, pagar, semua tuh tanahnya punya kamu. Kata dia, bos jangan ngeledek. Ya kan? Ya udahlah, nggak usah PHP. PHP ini nggak usah. Saya nggak pernah mimpi itu. Sudahlah, kasih haki saja. Dia cerita. Begitu cerita, ini orangnya yang dablek kata orang Jawa, Pak. Oh, jadi itu punya saya semua, punya ente semua. Malah uang cashnya nih ada 1 kontainer 100 ribuan nih. Gitu. Dengar kayak gitu, dia panggil kontainer semuanya, Pak. Dia angkut pindah kampung. Ya, naik kambing satu-satu. Yang jagain, yang beliin tuh bosnya bilang, kali gue disisain 2 nih buat nyate ntar malam. Sampai kambing terakhir, Pak. Bahkan bulunya jatuh dipungut, dimasukin truk itu, Masya Allah. Ya kan? Dia berpikir, mungkin nggak kambing. Siapa tahu? Sapi lah. Sampai sapi terakhir. Ya kan? Oh, mungkin bukan sapi yang mau dikasih kenang-kenangan buat saya. Mungkin unta. Sampai unta terakhir. Prak! Truk itu berangkat. Udah bos, makasih. Masya Allah, coba kalau bapak begitu, setruk mendadak, Pak. Setruk mendadak. Tahu gitu, pakai duit gua aja dulu yang 1 juta, ngapain duit dia? Coba lihat, Pak. Tapi dia bilang, alama ahzan, saya itu harus sedih kenapa? Kan bukan uang saya. Kalau pakai uang saya, kenapa saya tidak terfikir itu? Saya kan lebih kaya dari dia. Kalau saya mau punya modal 20 juta, kan lebih bisa. Tapi kan barokah, takdir, rezeki itu, kan yang ngatur siapa? Allah. Lalu saya untuk apa sedih? Kan memang dari awal, niat saya bukan untuk saya. Walaupun dia tidak pernah membayangkan bahwa uang 1 juta yang dia kembangkan, hari ini nilainya 1 triliun. Ini banyak orang kayak gitu, Pak. Muakafin tanah ke masjid. Tahu-tahu masjidnya mau digeser sama jalan tol. Dulu zaman engkongnya 1 meter 5 perak. Sekarang 1 meter 50 juta. Berubah pikirannya. Wah, kalau gitu dulu nggak ada surat. Itu terjadi, bapak-bapak. Artinya apa? Ini kan kebersihan hati. Ketulusan hati. Dia bilang, untuk apa saya sedih? Wong bukan punya saya kok. Allahumma, saya ridho. Ngomong, Pak. Saya ikhlas. Begitu ngomong kayak gitu, Pak, itu batu bergeser. Kenapa? Itu dahsyatnya ikhlas. Maka Bapak perlu tulis wasiat. Sekarang, gitu. Bukan berarti matinya besok pagi. Gitu. Nanti kalau saya masuk liang kubur, yang pertama kali saya minta doa si A, si B, itu nggak pasti kiai, nggak pasti ustadz. Siapa tahu tukang azan di masjid ikhlas. Siapa tahu tukang bersihin kamar mandi, itu hatinya jauh lebih bersih daripada Muhammad Faiz yang ngajar malam hari ini. Tapi saya harus tahu betul kualitas keikhlasan orang ini. Ada orang, Pak, membersihkan kamar mandi masjid sebelum subuh selama 40 tahun. Kalau bukan karena keikhlasannya nggak bisa, Pak. Orang itu kalau jadi muazin ngajar puluhan tahun itu luar biasa. Wong saya ngajar di sini sih lumayan. Saya baru ngajar mungkin 8 tahun di Al-Maghfirah udah nggak datang-datang kan Pak hasilnya kan. Itu baru 8 tahun. Berarti Bapak bisa lihat kualitas saya. Itu berbeda dengan orang-orang sebelum saya. Dan itu harus diakui. Mengapa kita malu mengakui kekurangan kita sendiri? Nah, ini pentingnya yang namanya ikhlas. Al-ikhlas itu sirrun min asrarillah. Itu yang membuat sesuatu itu kekal abadi. Kalau Bapak lihat itu orang kok bisa ya istiqomah. Istiqomah itu kan alladzina qala rabbunallah tsummas taqamu. Istiqomah itu kan lurus terus, yang dilihat tuh Allah. Maka ini fa'ahli sulahud doa. Kita ketika miskin tuh butuh doa. Ketika sakit kita butuh doa. Ketika susah kita butuh doa. Apalagi ketika kita pertama kali berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau saya ke Surabaya butuh doa, kalau saya ke Mekah butuh doa, padahal ila Makkah. Bagaimana saya yang ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti. Maka tradisi orang-orang yang baik itu selalu berwasiat. Kalau nanti saya mati, tolong si A suruh doakan saya pertama kali tanah itu diuruk
suruh masuk itu, begitu tertutup semuanya, tolong si A yang berdoa, si B yang berdoa. Kenapa? Karena saya tahu keikhlasan orang-orang ini itu penting, Pak. Karena itulah waktu di mana kita paling membutuhkan doa. Hari ini kita butuh doa, tapi seandainya meleset masih ada besok pagi untuk kita cari rezeki. Hari ini mungkin kita punya salah dalam hidup di dunia, tapi masih ada mentari besok pagi yang terbit dan kita akan perbaiki kesalahan itu. Tapi orang yang sudah masuk ke liang kubur, dia tidak lagi bisa mengandalkan apapun dan siapapun kecuali doa yang tulus dari orang-orang yang masih hidup, yang dengan tulus mendoakan orang yang sudah ada di dalam kubur. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis ini, kelak saat kita masuk ke liang kubur, ada begitu banyak orang-orang yang mendoakan kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kuburan kita itu menjadi raudhatan min riyadil jannah, tidak akan pernah menjadi khufratan min khufarin niran. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita malam hari ini dengan membaca hadis Rasulullah, saat kita meninggal pun, kita meninggal dan dimasukkan ke liang kubur bersama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama karomah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama mukjizat dan bersama dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita baca, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar semakin meneguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan yang kita kerjakan di masjid ini Allah catat sebagai wasilah untuk kita mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.